Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini ada yang pertama Farhan Kamil dan saya sendiri Handiana Nurul Hakim dan juga ada Sadat Nabil. Di sini kami akan memaparkan tentang matkul e-commerce, yaitu tentang e-book, hafasa e-book. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini, Hafasa Book menjual buku fisik secara online. Produk ini dipilih karena buku tetap memiliki pasar yang loyal, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pecinta literasi. Penjualan online mempermudah akses pembelian tanpa harus datang ke toko. Nah, di sini ada target audiensnya. Target audiens itu ada 4. Pertama ada pelajar dan mahasiswa, yaitu membutuhkan buku pelajaran, referensi kuliah, dan literatur akademik. Yang kedua ada pecinta buku untuk mencari novel, buku motivasi, dan genre favoritnya. Ketiga ada orang tua dan guru, yaitu membeli buku anak dan buku pendidikan, dan umum siapa yang ingin membeli buku fisik secara praktis. Nah, di sini kita menjelaskan platform CMS yang kita pakai. Di sini kita memakai CMS dari WordPress. Kelebihannya adalah WordPress memiliki kelebihan dalam hal keamanan, kecepatan, serta fitur yang canggih dengan adanya pembaruan setiap 2-3 bulan. Lanjut, kita membahas domain dan hosting atau localhost. Hafasa Book dipublish agar website dapat diakses publik secara luas, memudahkan pengguna untuk melihat produk dan melakukan transaksi di mana saja. Dan domainnya kita memilih https://hafasabooks.eduhyber.id. Kita memakai hosting dari layanan hostinger yang mendukung PHP dan MySQL, cocok untuk aplikasi e-commerce berbasis web. Nah, ini tampilan awal Hafasa Book. Jadi ini halaman awalnya saat kita mengakses websitenya. Kurang lebih seperti ini. Ya, untuk selanjutnya ada instalasi CMS-nya ya. Di mana kita di sini pakai WordPress dan di Hostinger support untuk instalasi dari auto installer untuk WordPress. Selain auto installer, Hostinger juga dapat membantu dalam segi customer service yang sangat cepat. Oke, langsung masuk ke langkah-langkah instalasi CMS-nya di Hostinger. Yang pertama kita harus login dulu ke akun Hostinger ini. Di mana di dalam menunya tersebut ada tampilan website dan ada menu auto installer. Kita pilih saja menunya, yaitu kita pakai WordPress. Dan kita harus pilih dulu setelah kita cantumkan di hosting tersebut, yaitu domain kita. Di sini saya pakai subdomain dari domain eduhybrid.id. Nama domainnya itu hafasabooks. Kita pilih saja, lalu kita klik install. Di mana prosesnya memakan waktu sekitar 5-10 menit. Dan setelah setelah diinstal, kita masuk ke dashboard WordPress-nya melalui /wp admin atau bisa klik di button masuk ke dashboard. Begitu. Next. Ya, untuk login di Hafasa Book di sini yang pertama itu pakai WooCommerce, di mana di sini menghandle dari fitur toko online seperti produk, checkout, dan pembayaran. Serta ada WP Forms. WP Forms di sini yaitu untuk kontak dan pemesanan. Serta ada Mitrans. Pembayarannya di sini kita handle dengan payment gateway dari pihak ketiga, yaitu Mitrans ya, untuk transfer dan melalui dan e-wallet. Serta ada Elementor. Elementor di sini untuk melakukan page builder untuk drag and drop, memudahkan kita dalam mempercantik halaman. Yaitu dari sini ada compare dan wishlist, di mana di sini memudahkan kita untuk sebagai user untuk membandingkan produk serta menyimpan produk yang kita suka. Serta ada lead speed chats, di mana di sini mempercepat loading website yang disimpan sebagai chats-nya di WordPress ini ya. Dan ada web store, dan di mana di sini fiturnya untuk menampilkan lokasi toko dipercaya. Next. Ya, konfigurasi pengaturan setelah kita masuk ke instalasi dari WordPress di Hostinger, kita masuk ke dashboard WordPress. Di mana di sini ada masuk ke menu di sebelah kiri paling bawah ada setting. Kita pilih aja yang general. Di mana general di sini kita menyeting untuk nama situs e-commerce kita, yaitu Hafasa Book.
pilih setting title, di menu kita masukkan Hafasa Books. Setelah masuk ke setting di general, kita masuk ke permalinks karena kita akan memilih URL yang memudahkan klien untuk menemui linknya, yaitu kita pakainya yang post name, di mana nanti tampilannya seperti di gambar, yaitu hanya /sample post, jadi tidak ada date atau tanggalnya. Setelah itu kita jangan lupa untuk save changes ya. Next. Ya, tema Hafasa Books di sini kita menggunakan template dari Bookworm Child ya, di mana tema ini dirancang khusus untuk toko buku online serta tampilannya yang responsif ya, serta mobile friendly dan juga mendukung dari plugin yaitu WooCommerce. Cocok untuk branding kita Hafasa Book yang menjual buku fisik. Ya, adalah katalog buku di sini ya. Bisa dilihat dari ada sectionnya, setelah kita lihat di tampilan awal Hafasa terdapat home, banner, dan selain itu ada katalog produknya. Yaitu ada beberapa buku di mana ada section yaitu buku terlaris yang telah dibeli. Bisa terlihat di sini ada 5 buku dan bisa ada klik buttonnya selengkapnya di mana bisa dilihat lebih banyak buku-buku. Next. Oke, untuk gateway pembayaran, di sini kami menggunakan Mitrans karena Mitrans mendukung berbagai metode pembayaran lokal seperti transfer bank, e-wallet, dan kris. Jadi cocok untuk pengguna Indonesia dan mudah diintegrasikan dengan WooCommerce. Untuk alur pengiriman, pertama kita mulai atau membuka websitenya, kemudian kita mencari produk, nextnya bisa beli atau kita bisa langsung memasukkan ke keranjang atau bisa langsung check out. Setelah check out bisa lanjut ke input data diri, pilih layanan dan tarif, kemudian pembayaran, dan selesai. Untuk metode pengiriman, di sini langkah-langkah konfigurasinya. Yang pertama, install plugin WooCommerce JNE Shipping, kemudian masuk ke WooCommerce-nya, setting, terus kemudian shipping, kemudian kita tambahkan shipping zone, misal contohnya Indonesia. Lanjut, kita aktifkan metode pengiriman JNE, kemudian atur detail tarif dan layanan, kemudian simpan perubahan sistem, siap hitung ongkir otomatis saat di checkout. Oke, untuk registrasi pengguna dan autentikasi, di sini ada 2 akun yang digunakan. Pertama admin untuk mengelola produk, pesanan, pengguna, dan pengaturan website. Kemudian customer atau pelanggan. Di sini untuk mendaftar, login, melakukan pembelian, dan melihat riwayat pesanan. Untuk tujuan memberikan pengalaman belanja yang aman dan personal, serta mempermudah pengelolaan toko oleh admin. Alur belanja dan proses checkout. Yang pertama bisa langsung pilih produk, kemudian tambahkan pada keranjang produk yang dipilih, kemudian buka keranjang untuk melanjutkan proses checkout, kemudian isi data diri seperti nama lengkap, nama opsional, negara atau kota, dan alamat detailnya. Kemudian pilih pengiriman, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu lanjut bisa didemokan websitenya oleh Sadat. Oke, untuk demonstrasi izin saya untuk share screen. Sudah terlihat? Halo. Sudah ya? Oke. Di sini adalah tampilan awal dari Hafasa Book.
eduhybrid.id ya, di mana domain kita sudah publish ke halayak publik ya. Di mana di sini yang seperti kita lihat di sini ada kategori terkait buku terlaris yang sudah kita jelaskan tadi, dan ada section yaitu fitur books, yaitu ada fitur yang mana produk-produknya yang terpilih sana on sale, sedang diskon, dengan banyak yang melihat di sini ya. Oke, kita coba akan testing untuk masuk dulu ke pengguna. Dimana kita bisa kalau sudah punya akun, klik login, atau jika belum, create akun. Di sini kita pakai contoh yang belum dibuat, yaitu pakai email saya, yaitu Nabil Sadat, create akun. Nah ya, oke. Setelah itu kita bisa lihat ya. Kita dilihat di sini ada sebenarnya menunggu untuk delay dari pesan emailnya untuk verifikasi, karena kita perlu ini. Jadi kita bisa masuk aja langsung di sisi admin. Di sisi admin sini kita pakai Avasa. Ya, di sini kita lihat dari refresh. Nah, di sini kita masuk sebagai sisi admin ya. Di mana admin juga bisa membeli dalam produk sini. Kita bisa melihat. Nah, di sini Avasa ya. Avasa untuk ininya. Dan kita bisa lihat di sini ada my account-nya, di mana ada order, download, dan address. Kita akan coba contohkan untuk membeli dari satu produk ini. Saya akan contohkan untuk yang ayah berjuang sendirian itu capek judulnya ya. Kita add to chart, bisa lihat view chart ini ya. Nah di sini, karena saya sebelumnya sudah mengklik 3 kali, jadi kuantitinya tambah jadi 3 kali. Nah kita update chart agar satu saja di sininya ya. Nah di sini untuk ininya ya, shippingnya itu kita bisa pilih di sininya Indonesia, provinsinya Jakarta contohnya. Ya kita update. Ya ada beberapa pengiriman otomatis di sini ya. Kalau ada JNE, si cepat, atau JNT di sini ya. Ini saya akan contoh si cepat ya. Di sini ada satu voucher yang bisa kita pakai, di mana ketika kita misalnya masukkan voucher ini free ongkir. Ketika pakai free ongkir, dia tidak ada gratis ongkir ya. Masuk ke free ongkir di sini. Oke, setelah itu jika kita pakai free ongkir, kita lanjut ke proses to check out. Nah, di sini ada beberapa detail yang harus kita pilih, di mana saya akan memasukkannya sebagai data dummy saja. Oke, setelah data dummy, ya di sini ya. Dan paymentnya kita pakai integrasi dari Mitrans, di mana ketika pakai Mitrans di sini, kita akan otomatis ada semua pembayaran metodenya. Oke, kita place order. Oke, ya no shipping method have selected. Jadi kita di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan karena di sini belum di select ini ya. Oke. Ke chartnya kembali. Karena di sini masih ya di sini ya. Karena sepertinya ada konfigurasi yang memerlukan wajib menggunakan shipping ini ya. Jadi dia harus memasukkan salah satunya itu.
yang perlu kita cek lagi ketika kita place order di sini ya, shipping street address required. Ini ya. Perlu cek kembali. Enter your address to. Okay. There's a no shipping option available. Please ensure that your address has been entered correctly. Di sini Indonesia karena kita salah pakai data dummy. Nah di sini otomatis ya, otomatis ada. Okay. Kita pakai data dummy saja. Plus order, billing profiles, ya ini belum. Juga ada pertanyaan juga. Saya perlu cek kembali di setelah saya coba tadi selidiki, di mana ada beberapa konfigurasi yang perlu memerlukan edit lagi ya. Oke, kita lanjut aja data dummy di sini pakai Armouth Leon. Di sini saya coba pakai ada extension sini field dummy ya. Jadi ketika kita field nanti otomatis kepilih di sini ya. Kita namanya, alamat dan lain-lain, kita nggak usah pakai address yang lain. Nah, setelah kita pilih di sini ada bukunya satu item, totalnya cuma 1 perak ya. Tapi di sini ongkirnya ada 14.000 di sini ya. Kita bisa lihat JNT. Nah, nanti ada payment yang dihandle-nya oleh payment gateway kita dari Mitrans di sini ya. Semua payment bisa dilakukan. Jika kita klik di sini plus order, ya ada satu terakhir yang salah, not valid katanya. Oke, kita ulang lagi. Misalnya testing Indonesia. Ya, jika kita lihat di sini, nah ini ada kita JNT, ya, place. Nah, dia udah paid for order. Nah, ini nampilan dari untuk Mitrasnya sendiri ya, dimana ada payment dari GoPay, GoPay Later, hingga ke CC dan QRIS Indomaret ya. Kita di sini akan cobanya pakai QRIS ya. Dan nanti tinggal kita scan. Ada yang mau scan kah dari teman-teman semua? Apakah ada yang mau scan? Apa cuman kita cek status dulu aja ya? Nanti kita bisa dilihat dari sini, dari order. Nah, nanti ada tadi nih, ada namanya yang lain tadi kan paymentnya pending ya. Di sini ada Jessica Hands yang terakhir kita barusan, di mana ada order detailnya. Di sini ada data-datanya, billingnya, dan itemnya apa aja. Nah, ini ada total ordernya berapa. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Karena di sini nunggu payment, karena kita ini masih datanya data sandbox. Jadi kita bisa skip dulu untuk pembayarannya, karena nanti ini langsung ketika sudah terbayar, karena ini masuknya ke data sandbox dan tidak akan masuk ke transaksi. Di sini bisa lihat, kita langsung aja pindahkan statusnya ya. Statusnya masih on processing, karena tadi udah, misalnya kita udah bayar di sini ya. Ini karena kita handle pakai QRIS Mitrans. Oke. Kita coba cek sini. Nah, order receipt karena kita udah pindahkan jadi processing. Oke, di sini ya.
Shippingnya via JNT 14.000 di sini ya. Ada amount-nya, nanti ini kita perlu perbaikan lagi untuk teman-teman bisa di notes ya. Karena di sini ada masih CSS-nya yang perlu kita perbaiki. Billing address-nya, ship address-nya di sini ya. Nah, ada payment page-nya di sini ya. Payment statusnya komplit. Walau tadi kita masih pakai sandbox Mitras ya. Oke, kita bisa lihat di sini emailnya email yang tadi ya. Jadi gitu. Jadi tinggal kalau misalnya untuk manual di sini bisa kita pakai processing. Kalau misalnya mau otomatis tinggal scan QRIS-nya. Oke, di sininya bisa kita selesaikan komplit misalnya setelah kita melakukan pengiriman ya. Kita lihat di sini. Ya, udah selesai di sini ya. Karena statusnya di sini. Kita bisa lihat lagi di order. Order statusnya menjadi komplit di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya. Shipping methodnya pakai JNT. Tinggalnya ke sini address dan billing addressnya situ. Oke, jadi begitu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk shipping method dan paymentnya. Karena di sini saya untuk mendemonstrasikan bagaimana alurnya untuk pemesanan melalui Hapasa Books e-commerce ini. Oke, begitu saya kembalikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Oke, kurang lebihnya seperti tadi pembahasan materi e-commerce kita yang memakai tema buku yaitu Hapasa Book. Kurang lebihnya seperti itu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.